Selamat kepada komunitas Polok karena pada malam hari ini mereka telah mementaskan suatu legong konstruksi, legong klandis dengan gaya Polok dan sangat berhasil dengan sangat baik sekali. Jadi di bawah pimpinan ini Ibu Sandra, saya tahu itu ada Ibu Yuliasih juga dari Kedaton yang selalu membina mereka, dan pada malam hari ini mereka berhasil merekonstruksi, jadi merevitalisasi, menghidupkan kembali suatu legong klasik dari Klandes yang digunakan dulu, yang penarinya adalah Ibu Nipolok pada waktu itu. Saya berbahagia sekali sore ini bisa menyaksikan pertunjukan legong dari komunitas Nipolok yang merupakan salah satu tokoh legong di Klandes. Dan sajian tadi memperlihatkan adanya kekhasan-kekhasan dari legong ini dengan repertuar yang sama, umpamanya lasem dan sebagainya, tapi tetap menunjukkan ada kekhasannya. Yang satu Panggung Galangan Angsoka Taman Budaya Provinsi Bali, Kamis 25 Juni 2026 dipenuhi antusiasme penonton saat komunitas Nipolok tampil memukau dalam ajang Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026. Komunitas seni yang berbasis di Banjar Kelandis, Desa Sumertekauh, Denpasar Timur itu sukses menghadirkan sajian reksadana tari legong yang syarat nilai filosofis dan spiritual sejalan dengan tema PKB tahun ini, Atma Kerti, Jiwa Sida Parisuda. Pementasan tersebut mengangkat perjalanan spiritual manusia dalam mencapai Atma Kerti, yakni proses penyucian dan pembebasan jiwa dari belenggu kegelapan menuju kesadaran suci yang paripurna. Melalui bahasa seni pertunjukan Bali yang kaya makna, komunitas Nipolok menggambarkan pergulatan manusia menghadapi hawa nafsu, amarah, keserakahan, serta kebingungan batin yang kerap menutupi cahaya kesadaran sejati. Pertunjukan diawali dengan gending jagul bebarongan gaya pagan. Sajian ini menjadi representasi pergolakan batin manusia melalui gerak yang tegas, ritmis, dan penuh energi. Ketegangan yang tercipta menggambarkan pertarungan antara sifat dharma dan adharma dalam diri manusia sebagai bagian dari proses penyadaran jiwa untuk melepaskan diri dari sifat-sifat kegelapan. Nuansa spiritual semakin kuat ketika komunitas Nipolok menampilkan tari barongket sebagai simbol dharma dan pelindung keseimbangan alam semesta. Pertemuan barong dengan unsur-unsur negatif tidak sekedar dimaknai sebagai pertarungan antara baik dan buruk, melainkan refleksi perjalanan manusia dalam menemukan harmoni batin hingga mencapai kondisi Sida Parisuda, yakni kesadaran suci yang terbebas dari kekotoran, pikiran, dan keterikatan duniawi. Selanjutnya, penonton disuguhkan tabuh petegak palegongan berjudul Janger Omang-Omang. Karya ini menghadirkan suasana dinamis dan energik sebagai simbol denyut kehidupan manusia di dunia skala. Irama gamelan yang ritmis menggambarkan perjumpaan manusia dengan berbagai godaan, kegelisahan, sekaligus harapan dalam menjalani kehidupan. Puncak pertunjukan ditandai dengan pementasan tari legong Keraton Lasem yang mengisahkan perjalanan cinta Dia Rangkesari dan Raden Panji Inokertapati. Kisah tersebut juga menghadirkan tokoh Prabu Lasem yang jatuh hati kepada Dia Rangkesari. Namun, cintanya ditolak karena sang putri telah bertunangan dengan Panji Inokertapati. Penolakan itu memicu konflik dan peperangan yang akhirnya membawa Prabu Lasem pada kehancuran akibat kesombongan dan ketidakmampuannya membaca pertanda alam. Koordinator komunitas Nipolok Kadek Sandra Widari mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan untuk tampil di PKB 2026. Sandra menjelaskan salah satu misi utama komunitasnya adalah merekonstruksi gaya tari legong yang pernah dibawakan Maestro Legong Nipolok pada tahun 1928. Ini dari komunitas seni Nipolok sangat berterima kasih sudah diberikan ruang dalam pementasan
PKB tahun 2026 ini, dan harapan kami untuk kedepannya bisa lebih dilestarikan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, khususnya komunitas Nipolog bisa lebih eksis dan berkembang untuk ke depan. Keunikan gaya legong Nipolog juga mendapat perhatian akademisi seni Ida Ayu Sasraning Widyastuti. Menurutnya, Nipolog merupakan sosok seniman legendaris yang memiliki ciri khas tersendiri dalam membawakan legong keraton. Gaya tersebut menjadi ciri khas yang hanya dimiliki oleh Nini Polok, seperti misalnya agem bertengadah seperti ini, kemudian seledetnya yang seperti ada lintasan sendiri, kemudian ada gerakan ngeseh yang bergetar khusus dengan lintasan bahu yang cukup menarik. Kemudian masih banyak lagi hal-hal yang bisa dilihat dari gerak ragam khas gaya Nipolok ini. Nah, sepertinya gaya ini harus terus dilestarikan di Banjar Klandis, khususnya di komunitas Nipolok yang bisa mengembangkan hal tersebut. Apresiasi tinggi juga datang dari seniman sekaligus budayan Bali, Profesor Imade Bandem. Menurutnya komunitas Nipolog berhasil menghidupkan kembali warisan tari klasik yang nyaris terlupakan. Jadi Ibu Nipolog sangat terkenal, sangat populer, bahkan berkali-kali pergi ke Malaysia dan Bali untuk mengadakan pameran dengan suaminya Nemayur namanya. Nah, jadi setelah beliau kedua-duanya meninggal, komunitas Polok ini merevitalisasi legong klasik lasem ini. Dan saya rasa juga ceritanya sangat tepat. Banyak di antara legong-legong rekonstruksi lasem itu sering sekali salah menafsirkan cerita. Tetapi tadi malam ini cerita Panji ini sangat tepat sekali. Dan yang mengesankan bahwa Panji Inu Kertapadi itu tidak ditampilkan gedongan, tetapi yang dihadirkan adalah rangda. Biasanya ini membawa taksu. Kalau sebuah komunitas memiliki rangda atau topeng, dan ini yang membawakan taksunya. Saya ucapkan selamat, dan pementasnya sangat-sangat baik penarinya maupun gamelannya. Gayanya sudah kembali pada gaya 1930-an. Sementara itu, Maestro Seni Tari Bali, Profesor Iwayan Dibiang mengaku terkesan dengan sajian yang ditampilkan. Ia menilai pertunjukan tersebut menunjukkan kekhasan yang membedakannya dari kelompok seni lainnya. Yang saya sukai tadi adalah tabuhnya, di mana ada tabuh bernuansa janger yang ditampilkan. Bagi saya ini satu hal yang menjadi ciri khas dari seke ini. Mudah-mudahan hal yang serupa bisa kita lihat pada pertunjukan-pertunjukan yang lain, sehingga dengan demikian apa yang ditakutkan oleh banyak orang sekarang ini bahwa PKB monoton dan lain sebagainya, itu hanya benar di dalam program pokoknya. Sedangkan kontennya kita melihat ada variasi-variasi yang sangat menarik untuk bisa kita nikmati, dan berharap bahwa gaya-gaya tersebut akan selalu dipertahankan oleh pemiliknya atau komunitasnya. Melalui penampilan yang memadukan nilai spiritual, sejarah, dan upaya pelestarian warisan budaya, komunitas Nipolog berhasil mencuri perhatian publik PKB 2026. Pementasan tersebut tak hanya menjadi tontonan yang memukau, tetapi juga menjadi bukti bahwa revitalisasi seni tradisi dapat terus hidup dan berkembang di tengah dinamika zaman. Kabar Bali Hits mengabarkan.